Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Kubianto dari kelas 10 TSM 2. Saya akan mempresentasikan materi bab 3 tentang peran syu'abul iman dalam kehidupan. Iman bukan hanya sekadar diucapkan di lisan atau diyakini di dalam hati, tetapi iman juga harus dibuktikan melalui sikap, perilaku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah kita perlu memahami tentang syu'abul iman ini. Apa itu syu'abul iman? Syu'abul iman secara bahasa berarti cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman maksudnya adalah berbagai bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang menjadi bagian dari iman. Dalam Islam dijelaskan bahwa cabang iman jumlah atau totalnya ada 77 cabang. Semua cabang tersebut merupakan amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Semakin banyak cabang iman yang diamalkan, maka semakin sempurna iman seseorang tersebut. Sebaliknya, jika banyak yang ditinggalkan, maka kualitas iman akan berkurang. Manusia diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, iman tidak cukup hanya diyakini saja, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Orang yang benar-benar beriman akan terlihat dari sikap dan perilakunya. Ya, cabang-cabang iman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati. Cabang iman ini berkaitan dengan keyakinan dan perasaan seseorang di dalam hatinya. Contohnya adalah meyakini bahwa Allah itu esa, percaya kepada semua sifat Allah, dan percaya kepada seluruh ciptaannya. Selain itu, kita juga harus mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan takut kepada azab Allah, dan berharap rahmat-Nya, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang iman dalam hati juga dapat terlihat dari akhlak yang baik seperti rendah hati, sabar, malu, berbuat maksiat, tidak sombong, tidak iri, dan dengki kepada orang lain, serta ridho terhadap takdir Allah. Contohnya adalah dalam kehidupan hari-hari, ketika kita tetap sabar saat mendapat masalah, tidak mudah marah, dan tetap bersyukur walaupun belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan atau ucapan. Lisan adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting. Dengan lisan, seseorang bisa mendapatkan pahala, tetapi juga bisa mendapatkan dosa. Contoh cabang iman yang berhubungan dengan lisan atau ucapan, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat
baik seperti salam, basmalah, terus hamdalah, terus kalimat zikir lainnya. Selain itu, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, lalu beristighfar, berkata jujur, dan berbicara sopan termasuk cabang iman, lisan atau ucapan. Sebagai pelajar, kita harus menjaga ucapan kita. Jangan berkata kasar kepada teman, jangan menghina orang lain atau teman, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan berkata bohong kepada siapapun itu. Karena ucapan yang baik dapat membuat persahabatan menjadi harmonis dan membawa kebaikan bagi banyak orang di sekitarnya atau yang lain. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Cabang iman ini berkaitan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya yaitu seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, iktikaf, berkurban, serta menepati nazar dan sumpah. Sebagai muslim, kita wajib menjaga ibadah kepada Allah, misalnya melaksanakan sholat tepat waktu, rajin membaca Al-Quran, berpuasa dengan sungguh-sungguh maupun di bulan puasa ataupun di puasa-puasa sunat. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia atau yang lain. Contohnya seperti berbuat baik kepada orang lain, saling membantu, menghormati orang tua, menghormati guru, lalu bersikap jujur. Dan di sekolah kita bisa menerapkannya dengan membantu teman yang kesulitan belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari guru, menghormati guru, dan tidak membuli sesama teman yang ada di lingkungan sekolah. Di rumah kita bisa membantu orang tua, menjaga sopan santun, dan berbicara dengan lembut kepada anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah menjaga kebersihan tubuhnya dan lingkungan, menjauhi makanan dan minuman haram, dan menjaga kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai remaja, kita harus menjaga diri dari pergaulan yang buruk dan menggunakan waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Mempelajari Syu'abul Iman memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Manfaat di antara lain yaitu manfaatnya membuat keyakinan kita semakin kokoh, semakin memahami cabang-cabang iman, maka semakin kuat pula kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita akan yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Lalu cara memperkuat iman dapat dilakukan membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, belajar ilmu agama, serta merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan komitmen yang kuat terhadap ajaran Islam, rajin beribadah, dan berusaha menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Lalu manfaat yang ketiga adalah membentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan membuat seseorang disukai oleh teman, dihormati guru, dan bisa dipercaya oleh banyak orang. Penerapan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, dan terutama di sekolah. Kita bisa menerapkannya dengan tepat waktu datang ke sekolah, memakai seragam dengan rapi, jujur saat ujian, menghormati guru, dan membantu teman yang membutuhkan bantuan. Di rumah kita bisa membantu orang tua membersihkan rumah, menjaga kebersihan kamar, berkata jujur, serta menghormati keluarga. Dan di lingkungan masyarakat atau di jalan, kita bisa menjaga sopan santun, memberi salam kepada orang lain, lalu membantu orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Lalu dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa syu'abul iman adalah seluruh bentuk keyakinan, ucapan, dan perbuatan yang baik yang diajarkan dalam Islam. Cabang iman tidak hanya berkaitan dengan hati, tetapi juga dengan lisan dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha mengamalkan cabang-cabang iman tersebut sedikit demi sedikit. Ya, mulailah dari hal sederhana seperti berkata jujur, menjaga lisan atau ucapan, disiplin, menghormati orang tua dan guru, serta saling membantu sesama dan saling tolong menolong. Karena iman akan bertambah jika diamalkan dan akan berkurang jika ditinggalkan atau dilupakan. Semoga semua dapat menjadi pribadi yang memiliki iman kuat dan akhlak yang mulia. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.